Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada hari ini saudara kita boleh bersama-sama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-9 yang bertajuk Yakub si Pengganti. Untuk memulai pembelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, saya mengucapkan selamat bergabung di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Pelajaran ke-9 yaitu Yakub si Pengganti. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini ialah, apa yang Yakub lakukan sehingga dia disebut sebagai pengganti? Apa akibat tindakan si Yakub? Apa kesudahan kisah Yakub? Saudara, mari kita teruskan pembelajaran kita. Di screen saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang pastinya akan menolong kita dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat dalam buku Kejadian 27 ayat 36 mengatakan, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Saudara, dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, pelajaran kita memberi mukadimah atau pengenalan, yaitu Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa keturunan yang dijanjikan akan datang dari keturunan Ishak. Kejadian 17:19. Ishak memiliki 2 anak lelaki, Esau dan Yakub. Dari mana janji itu akan dipenuhi? Apakah dari Esau atau Yakub? Esau adalah seorang yang tidak menghargai hal-hal rohani. Yakub pula peka terhadap suara Tuhan. Namun Yakub tidak menggunakan cara yang betul. Dia menipu untuk mendapatkan hak kesulungan. Nah, itu bukan cara Tuhan. Akibatnya Yakub menerima kesan daripada perbuatannya. Saudara, pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, untuk memahami secara keseluruhan, kita akan membahas mengikut topik yang tertera di screen Anda. Baik, mari kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu Yakub dan Esau. Yakub mencuri berkat. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Yakub mencuri hak kesulungan? Bagaimana dia mencuri hak kesulungan tersebut? Apa akibat dari pilihannya? Kejadian 25:32 katakan, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara, ini adalah kata-kata Esau yang memberi kesan kepada pilihan si Yakub. Esau dan Yakub dilahirkan pada hari yang sama, tetapi watak mereka berbeza. Esau adalah seorang pemburu yang aktif, dan Yakub adalah seorang gembala yang tenang. Esau hanya mengambil berat hari ini, tetapi Yakub melampauinya. Yakub merindukan hak kesulungan dan berkat yang berkaitan dengannya, yaitu menjadi penghubung kepada benih yang dijanjikan. Benih di sini yang dijanjikan adalah Mesias. Nah saudara, Yakub memperolehi hak kesulungan karena abangnya mengabaikan hak kesulungan tersebut. Kejadian 25. Apabila Ishak ingin memberkati Esau, Yakub menipu ayahnya dan mendapat berkat itu dengan cara tipu muslihat. Hasilnya adalah tragik, menambahkan lagi lapisan baru kepada masalah keluarga yang sudah pun bermasalah. Pena Inspirasi mengatakan, janji-janji yang dibuat kepada Abraham dan disahkan kepada anaknya telah digenggam oleh Ishak dan Ribkah sebagai matlamat besar dalam hasrat dan harapan mereka. Janji-janji ini tidak asing bagi Esau dan Yakub. Mereka diajar untuk menganggap hak kesulungan sebagai perkara yang sangat penting. Karena itu bukan sahaja merangkumi warisan kekayaan dunia, tetapi juga keunggulan rohani.
Dia yang menerimanya hendaklah menjadi imam bagi keluarganya, dan dalam garis keturunannya penebus dunia akan datang. Yakub telah belajar dari ibunya tentang penyataan ilahi bahwa hak kesulungan itu akan jatuh kepadanya, dan ia dipenuhi oleh kerinduan yang tidak terkatakan untuk memperoleh kesempatan-kesempatan yang datang dari hak kesulungan itu. Bukanlah hak untuk memiliki kekayaan bapaknya yang ia inginkan. Hak kesulungan dalam perkara-perkara rohanilah yang diidam-idamkannya. Untuk berhubung dengan Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibrahim, untuk mempersembahkan korban penebusan bagi keluarganya, untuk menjadi leluhur daripada umat pilihan dan Mesias yang dijanjikan itu, dan untuk mewarisi harta yang baka yang tercakup dalam berkat-berkat perjanjian itu. Inilah kesempatan-kesempatan dan kehormatan yang telah membangkitkan kerinduannya yang dalam. Apakah rencana Tuhan akan berakhir dalam situasi Yakub menipu Esau? Saudara, kita lanjutkan topik yang kedua, yaitu tangga Yakub. Tuhan memberkati Yakub. Apa yang terjadi setelah Esau mengetahui Yakub telah mencuri hak kesulungannya? Kejadian 28 ayat 12 hingga 13e mengatakan, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Saudara, selepas ditipu oleh Yakub, Esau berjanji bahwa dia akan membunuhnya selepas bapak mereka meninggal. Kejadian 27 ayat 41. Ribkah menggesa Ishak untuk menghantar Yakub jauh untuk mencari istri di antara saudara mara mereka. Tuhan memberkati Yakub dalam perjalanannya. Dia memperkenalkan dirinya dari atas sebuah tangga besar yang menjangkau ke syurga. Yakub telah berusaha untuk mendapatkan berkat itu sendiri, tetapi hanya Tuhan yang dapat memberikannya dengan rahmat. Yakub bertindak balas terhadap berkat Tuhan dengan menjanjikan dua perkara, yang rohani dan jasmani, yaitu untuk menjadikan tempat itu sebagai rumah Tuhan dan mengembalikan persepuluhan dari segala-galanya kepada Tuhan. Pena Inspirasi menjelaskan, tetapi Allah tidak meninggalkan Yakub. Rahmat-Nya masih ditawarkan kepada hamba yang bersalah dan bimbang itu. Dengan penuh belas kasihan, Tuhan telah menyatakan apa yang diperlukan Yakub, yaitu apa? Seorang juru selamat. Ia telah berdosa, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa syukur apabila ia melihat satu jalan dinyatakan kepadanya, oleh mana ia dapat diperkenankan kembali berkenan kepada Allah. Apa kisah seterusnya? Apakah Yakub terus bahagia setelah diberkati dengan janji Tuhan? Saudara, tajuk ketiga, si penipu ditipu, Yakub tertipu. Mengapa Yakub ditipu? Siapa yang menipu Yakub? Bagaimana dia ditipu? Apakah akibat dari tipuan itu? Firman Tuhan, Kejadian 29 ayat 25 mengatakan, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Benda pertama yang Yakub lihat apabila dia tiba di tempat tujuan ialah sebuah batu. Mungkin petunjuk yang merujuk kembali kepada batu Betel yang menandakan kehadiran Tuhan. Kejadian 28 ayat 18-19. Sebuah batu telah menandai saat ketika Yakub meninggalkan negerinya. Dan satu lagi batu menandai saat ia tiba di tempat destinasi. Yakub mencintai Rahel. Kejadian 29 ayat 18. Dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Laban sebagai berian. Lalu dia mencadangkan agar dia bekerja 7 tahun untuk dapat berkawin dengan Rahel. Namun, Laban menipu menantunya dengan memberinya Lea sebagai ganti Rahel.
Keesokan paginya, Yakub menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia telah menderita hukum talion, yaitu mata ganti mata, dan sebagainya. Keluaran 21 ayat 24. Sekarang dia, Yakub, boleh lebih memahami dosanya dan apa yang ayah dan abangnya rasakan. Apa kisah seterusnya? Apa yang Yakub dapat setelah semua hukuman permintaan itu selesai? Topik yang keempat akan menjawab itu, yaitu berkat bagi keluarganya. Tuhan memberkati Yakub. Bagaimana keluarga Yakub diberkati setelah dia sadar dari tindakannya selama itu? Kejadian 29 ayat 31 katakan, ketika Tuhan melihat bahwa Leah tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Bagi Yakub, 7 tahun terakhir pembuangan adalah satu beban. Namun ini juga merupakan tahun yang paling berhasil. Di dalamnya, Yakub menjadi bapa kepada 11 orang daripada 12 orang anak yang akan menjadi nenek moyang umat Tuhan. Bahagian ini merupakan sebagian besar daripada cerita Yakub, yaitu Kejadian 25 sehingga Kejadian 35. Ia bermula dan berakhir dengan ungkapan penting Tuhan. Tuhan membukakan rahimnya, merujuk kepada Leah dan kepada Rahel. Setiap kali penyataan itu diungkapkan, ia diikuti dengan kelahiran. Bukti bahwa kelahiran ini adalah hasil daripada tindakan ajaib Tuhan. Tuhan memberkati Yakub pada tahun-tahun berikutnya. Dia mempunyai 11 anak lelaki. Benyamin yang ke-12 akan dilahirkan kemudian. Nama anak-anaknya menggambarkan perasaan Leah dan Rahel. Walaupun perselisihan mereka, Tuhan memberkati mereka. Kejadian 29 sehingga kejadian 30. Nah, di skrin saudara adalah keturunan Yakub, dan Anda boleh melihat dari Ruben, Simeon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yusuf, dan Benyamin. Dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati keluarga Yakub dengan luar biasa. Apa kisah selanjutnya? Apakah dia bahagia setelah diberkati oleh Tuhan berkat kepada keluarganya? Tajuk yang kelima akan menjawab itu, yaitu Yakub pergi. Yakub menjadi berkat. Nah, yang menjadi pertanyaan, pergi kemana si Yakub? Apa yang dia lakukan? Apa kesan dari tindakannya setelah itu? Kejadian 30-30 katakan, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Yakub tahu benar bahwa dia telah ditipu oleh bapak mertuanya. Namun dia melupakan saja penipuan itu. Sukar untuk memahami sikap pasif Yakub. Yakub boleh saja memberontak atau sekurang-kurangnya menentang Laban atau berunding dengannya. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Dia hanya melakukan apa yang diminta oleh Laban. Tidak kira betapa tidak adilnya semuanya itu. Namun begitu, pada kelahiran anak lelaki pertama, Rahel, Yusuf, Yakub akhirnya mencapai tahun ke-14. Perhikmatannya kepada Laban, dan kini mempertimbangkan untuk meninggalkan Laban untuk kembali ke tanah perjanjian. Tetapi Yakub mengambil berat tentang kecukupan untuk keluarganya sendiri. Jadi apa tindakan? Apa yang Yakub lakukan? Nah, Yakub telah menjadi berkat bagi Laban dan keluarganya. Walau bagaimanapun, Yakub tidak mempunyai apa-apa. Kini dia terpaksa mula bekerja untuk dirinya dan keluarganya. Sikap patuh luar biasa Yakub menunjukkan bahwa Yakub mungkin telah berubah. Dia telah memahami pelajaran iman, yaitu Yakub menunggu isyarat Tuhan untuk pergi. Hanya apabila Tuhan bercakap dengannya, barulah Yakub memutuskan untuk pergi. Laban coba menipu menantunya sekali lagi, tetapi Tuhan tidak membenarkannya. Kejadian 31 ayat 7.
Sebaliknya, Tuhan menggunakan mimpi untuk memberitahu Yakub supaya menggunakan kaedah genetik yang dia tidak tahu untuk mengelak muslihat Laban. Yakub tidak berhujah. Dia tidak memberontak atau coba mencari penyelesaian sendiri. Dia menunggu Tuhan. Dia meninggalkan rumah Laban ke Kanaan hanya apabila Tuhan menyuruhnya berbuat demikian. Pena Inspirasi juga menjelaskan, manusia yang disukai Allah dan yang kepadanya dia telah mempercayakan tanggung jawab yang besar sering dikalahkan oleh godaan-godaan dan berbuat dosa. Sebagaimana halnya kita pada zaman sekarang ini, bergumul, terombang-ambing, dan sering jatuh ke dalam perbuatan yang salah. Kehidupan mereka dengan segala kesalahan-kesalahan serta tindakan-tindakan mereka yang bodoh terbentang di hadapan kita agar menjadi dorongan dan juga amaran. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, setiap tindakan yang salah pasti ada kesannya. Yakub terpaksa melarikan diri karena takut dibunuh oleh Esau. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tetap setia kepada janjinya. Tangga Yakub menjadi tanda janji berkat Tuhan kepada Yakub. Kesan penipuan Yakub kepada Esau, dia sendiri ditipu oleh Laban. Ini adalah proses pembentukan pribadi Yakub. Tuhan tetap menjaga umatnya. Yakub telah menjadi pribadi yang baru, beriman setelah melalui ujian iman. Akhirnya Tuhan memberkati keturunannya. Nah, Yakub yang baru menjadi berkat kepada bangsanya, ini berlaku setelah dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sekian saja saudara, ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat pada minggu ini. Semoga ini menjadi berkat kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena bersama dengan kami sehingga kami mengerti akan pelajaran pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.